Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami siswa dari kelas 12.5 kelompok 7 ya? Ya, 7 dari pelajaran informatika. Sebelum di sini kita ingin memperkenalkan diri. Ya, saya Hasyim Syahroni. Saya Muhammad Khairul. Saya Arjuna Putra Ramadan. Saya Aldi Kristiantoro. Ya, baik. Kita di sini ingin podcast ya dengan narasumber sendiri yaitu Bu Rohimah ya. Bu Rohimah. Ya, Bu Rohimah. Ya mungkin ya. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara guru mengajar di sekolah saat ini? Ya, menurut Ibu, cara pembelajaran saat ini dengan fasilitasi teknologi ya, itu dengan memfasilitasi teknologi, misalnya pembelajaran daring. Jadi dengan adanya pembelajaran ini, siswa bisa mengakses ya melalui alat-alat digital. Jadi dapat membantu. Ya. Lagi. Apa contoh penerapan teknologi informasi yang paling efektif dalam proses pembelajaran menurut Ibu? Menurut Ibu, proses pembelajaran yang paling efektif adalah misalnya melalui Zoom ya, Zoom meeting. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran melalui mencari informasi di YouTube, lebih mudah. Kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya yang kalian sering gunakan apa? Cici, Gemini, ChatGPT, kalian sudah paham. Ya, Bu, ini saya mau bertanya juga Bu, untuk kira-kira untuk teknologi ini apakah bisa menggantikan guru di masa depan? Kalau itu tidak bisa. Tidak bisa Bu ya? Ya, karena alat teknologi ini tidak bisa mengontrol tingkah laku siswa. Kalau misalnya kalian belajar menggunakan alat digital ya, kalian pun bisa tidur sambil belajar. Kalau di kelas misalnya, ya alatnya itu tidak bisa mengontrol. Kalian mau tidur balik, jadi tidak bisa karena kalau guru tuh bisa mengontrol pola ya tingkah laku siswa ya supaya menuju ke siswa yang berkarakter. Bagaimana pendapat Ibu tentang penggunaan AI kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan? Ya, itu sangat bermanfaat ya. Jadi kita bisa mengakses semua melalui AI ya. Apapun yang kalian tanyakan bisa. Tinggal kaliannya saja yang harus mengulang, mempelajari. Kenapa? Karena kalau kita selalu gunakan AI ini, kalian mungkin malas membaca, ya. Jawaban dikit-dikit. Ya, dikit-dikit mencet HP, jawabannya apa? Tinggal menyalin, tidak berpikir. Benar nggak jawabannya nih? Kadang kan namanya alat digital bisa saja ada kekeliruan. Biasanya kan di situ ada pendapat 10 orang, jawaban 10 orang. Kalau misalnya kalian nggak baca itu, ya belum tentu ya benar. Jadi kalian yang harus berpikir lagi, ini jawabannya benar atau tidak. Ini jangan tergantung. Ya jangan tergantung. Ya nggak usah belajar, ada aja di HP kita lihat. Setelah ditulis gurunya ternyata ini jawabannya kurang pas. Ya kan? Ya. Kalian kalau mau dengar. Nah, itu ada prosesnya tidak akan nanti bila nanya ini dapatnya dari mana? Nggak tahu. Itu dari HP, tidak boleh seperti itu. Ya HP itu apa? Alat digital itu hanya membantu saja, bukan makanan pokok ya. Yang mempermudah kita untuk lebih memahami sesuatu. Terus, apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menerapkan teknologi di kelas? Ya, tantangan terbesar adalah di guru itu sulit ya untuk mengawasi siswa. Misalnya suruh buka HP ya, suruh buka HP, cari materi seperti ini. Ternyata
siswanya belum tentu mencari ya, bisa saja melihat WA, Iya. melihat apalagi TikTok. Jadi gurunya itu tidak mungkin satu-satu diawasi ya. Ini nanti di sana lihat TikTok, di sini belajar. Ya perlu juga untuk siswa itu menyadari ini waktunya jam belajar, waktunya main game. Misalnya kalau istirahat ya. Bagaimana cara sekolah menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan menggunakan teknologi informasi? Ya, dengan memfasilitasi misalnya kita sekolah menyiapkan lab komputer, kemudian siswanya diberi kesempatan untuk belajar, ada yang diberi kesempatan khusus, ada seperti panjangan, ada yang sore, tapi ibu lihat kayaknya cuma sedikit karena ya mungkin masih kurang sadar untuk belajar. Ya. Jadi itu perlu di sekolah sudah menyiapkan, itu sudah ada proyek misalnya guru TK ITK-nya TIK-nya juga banyak. Ya, jadi tinggal siswanya saja. Sekolah sudah memfasilitasi sendiri. LCD juga sudah ada S-board. Apakah semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran berbasis teknologi? Ya, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Sama dengan kalian juga semuanya kan tidak ada yang belajar masuk ke sini. Kesempatan belajar itu semua berhak. Tinggal siswanya aja mau belajar atau tidak. Itu sudah dibiayai oleh negara. Sekolahnya gratis, bukan apa misalnya. Karena pemerintah memang mau mencerdaskan bangsa. Seperti itu ya. Itu semuanya sekarang dicanangkan tuh wajib belajar. Dulu wajib belajar 9 tahun. Sekarang berapa? 12 tahun. Kalau dulu 9 tahun kan sampai SMP. Sekarang kan sampai SMA 12 tahun. Bu, bagaimana dampak negatif apa positifnya dari teknologi AI ini, Bu? Dampak positifnya sangat banyak ya. Membantu siswa, kalau misalnya ada kesulitan dalam belajar bisa bertanya, kalau misalnya ada tugas ya bisa mencari di situ sambil ya jangan asal ya, kemudian dampak negatifnya juga banyak. Jadinya malas belajar, tinggal pencet aja HP dampak negatifnya malas belajar, malas menulis, ya, malas membaca, ya kan? Tinggal tulis aja. Ya tinggal di situ ditulis, tidak dibaca pada tulis saja selesai. Ya nanti tidak bisa. Ya, sama itu dampak negatifnya ya. Matematika tadi kan. Ya, matematika tadi itu. Jadi ini asalnya dengar tidak tahu. Itu jawabannya Bu ya. Iya. Jadi ya memang itu sangat diperlukan. Cuma kadang disalahgunakan sama siswa, ya kan? Jadi kalau kita ngomong ya di sini perlu juga orang tua ya. Kalau orang tua membiarkannya aja sampai jam 2 malam tidak tidur, besoknya di sekolah menguak terus, nanti tidur malahan. Gurunya menjelaskan, siswanya tidur karena jam 2 jam 3 baru ya ada informasi alat teknologi ini. Terus menurut Ibu, keterampilan teknologi apa yang sebaiknya dimiliki oleh guru masa kini? Yang sebaiknya dimiliki oleh guru masa kini adalah bisa menggunakan
aplikasi-aplikasi yang sudah ada yang sudah disediakan ya. Jadi sekarang itu banyak sekali aplikasi pembelajaran yang bisa diakses. Jadi bisa menerapkan ke kelas supaya anak lebih mudah ya memahaminya. Sekarang kan ada namanya pembelajaran mendalam. Semuanya menggunakan alat digital. Jadi tinggal mengakses aplikasinya. Jadi apa harapan Ibu terhadap perkembangan teknologi pendidikan di masa depan? Harapan Ibu teknologi ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Indonesia hebat ya. Jadi dengan menggunakan misalnya gadget dengan benar, jadi bisa mengakses Intinya jangan ya, yang disalahgunakan. bermanfaat. Yang penting jangan disalahgunakan. Ibu, terus kalau harapan Ibu terhadap perkembangan teknologi pendidikan di masa depan kayak apa, Bu? Apa itu? Iya, harapan Ibu. Ya, supaya teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh siswa ya dengan baik ya. Bagaimana Ibu melihat pengaruh era digital terhadap moral peserta didik saat ini? Ya, pengaruhnya sangat besar ya. Jadi kalau moral Ibu lihat sekarang, anak-anak itu sosialnya kurang. Ya, itu negatifnya ya. Ya, jadi sibuk dengan gadgetnya, sehingga dengan orang tua, ya dengan orang tua kurang kurang komunikasi. Jadi itu negatifnya ya. Jadi moralnya makanya sekarang kan ada pendidikan karakter. Kenapa? Ya karena moralnya secara umum ya kurang baik ya. Ya dengan misalnya main game coba omongannya kan ya sedikit ini ya kata-kata yang enggak ya yang kurang pantas ya. Ya kalau misalnya manfaatnya juga banyak ya, semuanya sekarang menggunakan teknologi seperti itu ini sangat bermanfaat. Jadi kalau misalnya berpikir siswa, misalkan memperluas pemikiran siswa, ya, dengan melihat semua seluruhnya kan bisa terjadi. Kejadian-kejadian mana yang baik, ya harus kita ya contoh yang baik, yang kurang baik tidak bisa dicontoh. Tapi kayaknya sekarang ini lebih banyak moral sekarang kejadian-kejadian dengan adanya informasi atau sebelumnya. Ya mungkin sekian Bu pertanyaan gitu ya. Ya, mengucapkan terima kasih, semangat ya anak-anak hebat. Mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Sudah kelas 12. Ya, sama. Ya. Sekian video podcast kami mengenai materi yaitu perkembangan teknologi bermoral dalam pendidikan. Sekian, terima kasih. Dadah.